trotoar. Trotoar. Oke, oke. Nah, terus yang ini perempuannya di sini. Oh, gitu. Satu kakinya lurus, ya yang perempuan, satu agak nekuk. Nah, dia bilang sakit gitu aja. Kembali lagi tentunya di kesempatan hari ini yang tentu di mana hari ini kita menelusuri fakta demi fakta teman-teman Koko Cirebon Official yang di mana hari ini kita langsung menemui warga setempat yang tentunya dulu kejadian Eki dan Vina, dan ini kesaksian warga yang real kita berikan buat teman-teman semua, dan kita akan kasih clue-clue dari teman-teman semua. Dan kali ini kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Halo Bapak, selamat siang. Alhamdulillah sih. Bapak namanya siapa Pak? Pak Suhardi. Pak Suhardi, pada saat itu Pak Suhardi dengar-dengar katanya Pak Suhardi itu kerjanya satpam ya Pak ya? Iya. Jaga malam apa satpam Pak? Jaga malam, bukan satpam, dari ke apa dibayar sama warga gitu tuh, nggak melalui yayasan. Oh, di mana gitu. Itu Pak posisi? Di Kapling. Oh, gitu. Di Kapling itu dekat dengan kejadian Pak? Ya paling kurang lebih 50 lah, dari Doper ke sini paling 50 meteran. 50 meter lah ya. Ya, nah, kan ada gerbang tuh apa Baperkam tuh itu posnya. Oh gitu, berarti kan lewat situ deket. Nah, pas itu jam 10 kita kan tugas kan suruh nutupin pintu. Kalau itu tuh jam 10 tuh tutupin, mulai dari gang 10 terus 11 sampai ke Salam 2 gang. Tiap gang kita kan muter gitu. Pas nyampe di situ kata Pak Munadi tuh, maksud itu ada kecelakaan ya gitu. Di mana? Di atas. Itu sekitar jam berapa Pak kira-kira? Ya kurang lebih setengah 11-an lah. Setengah 11-an. Kurang lebih. Ya, itu. Terus dikasih tahunya Bapak sama Pak Pak Munadi. Apa yang terjadi Pak? Nah, pas saya ke situ ya ngelihat, ya itu ya udah ada korban itu, ya udah ada ranger kan, ada yang naik tangga. Nah ranger sebelah sana ke timur. Nah terusan terusan lihat kurang lebih kita lihat 5 menitan lah. 5 menit ya Pak. Lihat Pak, waktu berasa Bapak ngelihat itu udah banyak orang atau masih agak sepi lah. Tapi Bapak denger jebret gitu, denger Pak? Enggak denger, kalau jebretnya sih udah taunya udah pada geletak aja, udah tiduran lah kayak orang tidur itu. Nah, lihat itu Pak, yang laki udah masih pas kayak kedengerannya kayak udah meninggal lah. Lumayan ada kendaraan sih, terus langsung pusing. Nah kita, bapaknya pusing. Nah terus kita langsung ke arah barat, lihat korban ini yang perempuan. Nah itu bilangnya sakit gitu aja. Nah pas gitu kita ngerasa punya tugas, lalu kata Pak Mad, udah sini turun, katanya udah ada polisi ini, ya udah turun. Bapak berdua ya saat itu Pak? Berdua. Yang satu udah almarhum, bukan nama Pak Ahmad, sama temen lah almarhum. Pak dengar kalau di situ menurut Bapak yang tahu suara kayak benturan keras pada saat di flyover itu siapa Pak? Pak Munadi. Pak Munadi. Bilangnya kayak apa tuh? Kalau di jalan terusan itu lepas tuh kapal lepas kan gubrak gitu. Tapi kencang banget itu Pak. Iya gubrak gitu. Suara pribadi gubrak kita jaga Melayu. Ya sekolah aja, aku lagi dikit mon. Jadi Bapak tuh lihat sana gitu. Iya, kata Munadi udah ya, saya udah kesana, udah aja langsung aja loh, saya mana gitu. Jadi maksud tuh sendirian tuh. Dari kita lihat sendirian, kita langsung naik masuk tuh ke situ bareng. Iya ya. Ya udah ada polisi situ sih. Udah ada polisi. Berarti ada berapa orang kira-kira Pak? Ya 16 itu. Kurang ini ya itu apa? Tapi ada. Kurang ingat ada. Ya orang lewat, kalau melihat orang tuh langsung pergi, lihat langsung pergi gitu, orang lewat jalan tuh. Pak, setelah Bapak nih melihat ada korban cewek cowok Pak, iya. Bener cewek cowok ya Pak? Bener. Bawa motor. Iya, tapi motornya itu kurang tahu ada sebelah mananya, terusan langsung itulah dalam punya tugas sih dari kita bertanggung jawab, rasa punya tanggung jawab. Nah kita turun langsung ke pos lagi. Pada saat 2024 kan ada film tuh Pak. Iya. Ada film besar Pak. Bapak mengira nggak pada saat kejadian itu 2016 itu Bapak, wah ternyata meninggal itu gitu. Punya pikiran ke situ nggak Pak?
Nggak tahu aja. Iya, nggak tahu ya. Karena Bapak nggak punya handphone. Iya, nggak punya komunikasi apapun. Nggak punya, iya. Oh, pada saat ini terus ada yang berdatangan, bahkan Pak Deddy Mulyadi juga sempat datang, iya. Ketemu, terus sempat diwawancara sebentar ya Pak ya. Siap enggak kata Mangsu gitu. tuh. Kalau saya di sana terkenalnya bilangnya Mangsu sih kalau di Kapling sampai ke sini tuh. Jadi kalau Mangsu tuh ketika melihat itu pas 2024 geger-gegernya sekarang ini di publik banyak banget yang menceritakan fenomena itu Mangsu. Wah, ingat wah iya. Itu. Iya. Begitu Pak Mangsu. Iya. Nah setelah Mangsu itu mengingat wah waktu peristiwa itu berarti apa yang di dalam otak Mangsu, dalam pikiran Mangsu tuh ternyata yang dilihat Mangsu tuh itu yang diomongin sekarang. Yang lagi rame gitu tuh ya. Tapi Mangsu nggak tahu sama sekali tuh bahwa yang diomongin tuh adalah apa yang Mangsu lihat saat ini. Iya. Nggak tahu Mangsu. Nggak tahu. Tiba-tiba ada yang datang aja ya. Iya. Tiba-tiba. Nah ketika itu Kang Deddy bisa hadir, bisa tahu bahwa Mangsu adalah salah satu yang melihat korban saat itu. Awalnya gimana Mangsu? Ya itu awalnya itu. Ya awalnya itu enggak cerita-cerita bilangnya kada apa Pak Munadi sama itu kada kecelakaan gitu tuh dan langsung lihat itu. Enggak, maksudnya Mangsu ketika orang tahu semua nih bahwa Mangsu nih tahu. Yang enggak tahu itu. Yang kurang tahu itu Mangsu juga deh. Pas Mas Ferry datang, nah ini orang yang ditunggu-tunggu yang di ini cari-cari sih. Loh, kita kaget. Ada apa ini Mas Ferry? Enggak sih apa? Katanya ini, iya kalau itu sih iya emang tahu, tapi kalau apa ada orang di Puper apa yang saksi musafir itu yang nggak tahu orang kita apa fokusnya lihat ya, betul, korban betul. gitu. Masing-masing nggak tahu, masing-masing ya motor ada di mana, iya datang. Melihat saja, setelah melihat gitu ya Pak, ya udah gitu kan. Iya, cuma 2024 sekarang jadi booming-boomingnya kasus berdua sejauh ini. Iya. Maksud tahu nggak Mangsu? Wah ternyata di TV-TV. Di mungkin ya kalau TV kadang ada ke tetangga iya tuh rame jadinya rame begini setelah ada film banyak saksi ini pengen tahu gitu. Padahal Mangsu sendiri menyaksikan saat itu. Iya ya udah diam aja lah kita sih orang nggak tahu apa-apa orang kecil orang nggak ngerti orang nggak sekolah deh ya terserah nggak bahasa bodoh lah gitu. Jadi teman-teman Mangsu ini tidak punya handphone, jarang melihat televisi juga, tidak punya televisi. Kalau lihat televisi itu di rumah tetangga maksudnya. Iya. Sehingga tidak tahu nih ada boomingnya apa yang dilihat 2016 oleh Mangsu di playover itu nggak tahu teman-teman. Jadi ketika 2024 ini tahunnya ada yang datang menginformasikan bahwa mengingat lagi peristiwa 2016 ini ternyata Mangsu ini pernah dan sempat walaupun 5 menit melihat korban. Itu yang jadi kita jadi polemik saat ini yang sekarang ini jadi mencari saksi-saksi yang sebenarnya di daerah tersebut ya Mangsu ya. Iya. Jadi Mangsu ini teman-teman ya yang melihat korban pada saat itu datang ya ke playover karena ada kabar dari temennya karena temennya lebih dulu. Lihat duluan. Siapa namanya Mangsu? Pak Munadi sama Mas Itak. Mas Itak. Jadi Mas Itak sama Munadi itu sudah lihat duluan, menginformasikan ke Mangsu nih. Sebelum ada tabrakan dong gitu ya. Iya, sebelum ada polisi datang kalau Pak Munadi sama Itak naik tuh kalau Mangsu itu udah ada. Gitu. Jadi Mangsu tuh melihat persis Mangsu keadaan korban itu kalau Mangsu mengingat 2016 itu masih ingat gak sih Mangsu? Posisi-posisinya. Masih inget gak maksudnya? Masih. Di sebelah mana maksud? Ya sebelah itu ada naik tangga itu terus naik. Iya, terus ada pot. Ya. Nah waktu itu kan lampunya kan belum terang benderang gitu, masih redup, masih kuning apa yang zaman dulu tuh. So, kalau bicara tentang jalan itu, sejarah dulunya jalan itu tuh katanya dengar-dengar sering ada pembegalan. Ya kalau itu sih Allah alam dia paling tahu yang pernah orang yang mau ke pasar. Tapi memang sepi banget. Sepi kalau itu tuh. 2016 zaman dulu. Sepi, Dengan yang sekarang itu rame mana maksud? Ya rame sekarang. Dulu sih ya pintu juga pintu ini lampu juga agak redup, banyak yang mati. Kalau sekarang kan banyak yang mati kenapa maksud? Ya kurang tahu.
PJU-nya kali kurang ini. Kalau itu tuh gantinya tuh agak lama. Oh, karena redup, banyak yang kecelakaan mungkin maksud. Apa? Enggak, Banyak yang lampunya yang iya, mati. lampunya yang mati, lampu itunya apa? Lampu jalannya tuh Saya kira banyak PJU-nya. orang yang meninggal. Teman-teman, bukan lampunya teman-teman yang sering mati karena mungkin kurangnya perawatan mungkin. Kayaknya. Kurang perawatan. Tapi Bang Su selama itu ada kejadian-kejadian apa aja Bang? Ya enggak ada. Lihat, Ya, dengar atau dari warga di flyover tuh kejadian apa saat itu kan sepi banget tuh. Ya banyak sih kadang-kadang apa kalau itu orang pakai motor ke garden pernah ada tabrakannya sampai meninggal ada. Iya, terus yang pas di warung itu apa es tuh kan ya turun itu yang belokan situ pernah itu ya meninggal tabrakan. Kan di bawah flyover itu sama di atas tuh sama persis sama sekarang ini sama. Gelapnya penerangan atau apa juga sama. Ya sama. Sekarang kan udah agak ramai, udah banyak lampu, udah terang-terang lah, enak lah sekarang sih. Tahun 2016 itu sepi masih. Lampu juga, penerangan juga masih kurang terawat lah gimana lah penerangannya tuh. Kemarin juga sempat sini sih Mangsu, karena mungkin maksudnya lagi ada kegiatan waktu saat itu sore. Nggak ketemu, alhamdulillah sekarang ketemu. Amin, alhamdulillah ya kata saudara tuh. Tadi ada ada tamu kesini aja nyariin nih. Iya, aku habis nyuci dulu lah, ya gitu. Jadi Mangsu 2016 apa saja yang Mangsu tahu? Mungkin dari celentingan ada kabar dari warga-warga setempat gitu. Kejadian-kejadian di flyover ada yang tabrakan. Iya. Sering juga maksudnya gitu. Ya ada tabrakan, mending jatuh itu. Ya kadang-kadang kalau jatuh kalau tawuran-tawuran motor apa ada nggak sih maksud? Kayaknya tuh belum ada. Belum ada. Belum dengar selama saya jaga di situ tuh nggak ada suara. Kalau biasalah kalau orang udah mengetes knalpot apa tuh ngomong ya ada. Tapi ya masih sore. Gerombolan begitu? Kasih nggak ada. Mungkin hanya lewat aja. Iya, mungkin lewat aja terus apalagi masuk kan di belakang jadi nggak ada tahu gitu. Tapi kalau celentingan dari warga pernah kejadian apa aja mungkin Mangsu sebagai warga setempat ya kan, gak jauh dari flyover 50 meter. Mungkin kalau ada kejadian apa pasti kan kalau warga biasanya saling ngomong nih, Mangsu ya, Mangsu ada itu kayak tadi kan kejadiannya adanya meninggalnya dua sejoli tadi yang Mangsu lihat kan dari celentingan warga-warga juga tahu kan. Ya ada paling kalau ada kecelakaan apa itu masuk ada kecelakaan jadi mana itu situ pasti itu ya ada. Memang di situ udah biasa maksudnya. Biasa udah. Agak turun terusan yang pas ke depan garden gitu tuh. Pernah nggak sih dengar-dengar maksud di jembatan itu sering ada jambret atau apa? Ya kalau jambret ya kayak sih kurang begitu paham ya. Belum dengar sih. Belum dengar ya. Paling orang baru dengar tuh yang orang mau ke pasar pas yang naik apa depannya konter tuh kan ada. Nah pernah ada di situ orang mau ke pasar dijambret ya jatuh. Oh pas belok di bawah ini. Enggak di atas. Oh di atas. Di atasnya di situ pernah dengar itu. Oh gitu. Tapi ya udah malam lah kita masih punya tugas jadi nggak berani ninggal. Setelah ini maksud setelah terjadi 2004 pernah ngobrol-ngobrol nggak bertiga nih antara yang tadi lihat nih kayak siapa Bangsu terus siapa lagi maksud? Pak Munadi terus satu lagi Mas Itak. Sering pernah ngobrolin masalah itu tuh? Enggak. Ya ngobrol biasa paling kalau ada Bang sini ngopi ya ngopi ya udah ngobrol biasa aja. Nah pada saat Radhi datang sama Deddy Mulyadi ngobrol lagi nggak? Enggak. Ya itu. Ya, ternyata. Tadi malam. Tadi malam? Iya. Gimana maksud? Ya kok tak yang masuk jadi berarti maning Mas Peri ya apa maning lo ya bu itak sih beli ya maksud itak beli danau yang datang. Iya. Yang datang sini. Enggak ya benar terus aduh aja maning. Ya kok kayak sih kurang siap ada maksud tuh kalau jadi pengada kalau untuk apa menjelaskan apa ya apa yang terjadi ya ayo kata maksud tuh kalau untuk jadi saksi kayak aduh ayah belum siap berat lah kita apalagi kita orang nggak sekolah nggak ngerti apa-apa lah. Misalkan gini Mangsu ada misalkan nih ada kuasa hukum yang mendampingi Mangsu misalkan yang mengarahkan Mangsu maksudnya mendampingi hanya kalau kita bersaksi dalam persidangan hanya ditanyakan apa yang diketahui kan Mangsu. Sama aja begini nih kita ngobrol. Sebetulnya dalam persidangan itu ketika kita bicara tentang kejujuran apa yang kita lihat apa yang kita rasakan Mangsu itu nggak ada masalah.
Sebetulnya gitu, nongkrong, Mangsu apa yang Mangsu lihat? Ya, dijawab pak, sudah paling berapa menit. Iya gitu itu kan. ya. Untuk ini Mangsu, karena banyak sekarang ini yang kita tolong adalah 7 terpidana, Iya. udah 8 tahun. Itu nggak Mangsu? Betul. Kalau itu terjadi pada adik kita, anak ya, keluarga kita lah. Keluarga kita juga Mangsu kayak apa perasaannya? Iya, ya perasaannya. Kalau memang dia tidak melakukan itu. Iya. Nah, dengan kesaksiannya Mangsu itu bisa membantu untuk 7 terpidana. Ini suatu perjuangan, ini suatu ibaratkan memberikan fakta yang ada, yang selama ini jadi goncang-gancing bahwa adanya terjadi entah itu terjadi pembunuhan, entah itu terjadi laka lantas. Namun apa yang dirasakan Mangsu saat itu, itulah yang diceritakan Mangsu. Gak boleh ditambah-tambahin, gak boleh dikurang-kurangin apa adanya. Ya gitu. Kalau untuk saksi ya kayak kurang Mangsu kurang paham. Mungkin kalau ada yang mungkin mengarahkan, mungkin barangkali ada yang ini loh saksi itu begini, nanti begini, ya mungkin lebih untuk pemahamannya kan Mangsu belum paham. Iya. Mungkin kalau ada yang memberikan suatu kepahaman apa sih itu saksi, mungkin Mangsu juga berpikir lagi ya kan gitu. Iya. Ini ditonton oleh ratusan ribu Mangsu. Nah, dan teman-teman ini Mangsu ini ya baru pindah ya Mangsu ya. Iya, paling kurang lebih sebulan lah. Belum ada sebulan teman-teman. Ya inilah keadaan Mangsu dengan rumah sekecil ini. Ya, ini juga tanah ini juga punya desa, jadi tanah jalan bekas jalan pekuburan. Dulu kan situ kuburan sih, jadi daripada ini nggak punya rumah, nggak punya ibarat batang kara lah. Nggak punya apa. Kali Mangsu ada yang orang baik di sana, ada yang memberikan terketuk hati untuk membantu Mangsu gitu. Kiranya seperti apa Mangsu mau menerima apa tidak? Ya alhamdulillah yang nerimanya kalau itu rezeki dari Allah, jalannya dari AA ini gitu. Ya gitu teman-teman, jadi begitulah ceritanya teman-teman. Banyak hal yang mungkin saat ini kita juga zaman-zaman dulu orang tua kita yang tidak mengerti hukum, yang ketika kita disodorkan dengan saksi adanya rasa ketakutan, takut seperti apa terjadi. Jadi kita memang harus ada sosialisasi, saya harapkan begitu. Dengan adanya saksi yang terbaru yang saat kita hadirkan, kita bisa memberikan satu pencerahan apa itu penjabaran tentang saksi. Selama ini kan kalau saksi zaman dulu takut ya, iya, kalau saksi takut ditahan loh. Iya. Gitu ya. Ya kalau salah sedikit ini ya bisa jadi itu jadi bisa dikatakan jadi gitu maksud kalau seorang saksi ketika dipertanyakan oleh hakim atau jaksa itu berbicara tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat langsung. Udah selesai sudah gitu, tidak ada kecuali kita dengan kesaksian bohong. Ya kan Mangsu? Iya. Mangsu siapa? Cerita apa adanya bahwa di 2016 itu Mangsu melihat bahwa adanya orang tergeletak. Iya, betul. Yang katanya laki-laki yang meninggal, yang perempuan masih hidup. Iya. Gitu. Hanya sekedar itu aja teman-teman. Tapi kalau bicara tentang suara dentuman, hantaman seperti kayak tabrakan, itu lepas dari mobil tuh kalau jalan tol lepas kepala ini bruk gitu. Oh, tuh ada seperti suara seperti itu teman-teman. Kata teman saya yang itu Pak Munadi yang adalah Pak Munadi teman-teman. Nah Bapak ini setelah dikasih kabar oleh Pak Munadi dan rekannya, satu lagi Bapak ini baru melihat menaiki tangga ya, iya, menaiki tangga tol. Iya, tangga yang mau ke nyegat angkot di situ. Naik melihat si korban kedua itu udah tergeletak dan di situ ada polisi juga ya Pak. Ada polisi juga. Ada rangernya, udah ada rangernya. Berarti yang melihat suara, yang mendengarkan suara dentuman kayak tabrak itu Pak Munadi. Pak Munadi sebelum
polisi datang, Pak Munadi sama Mas Itak udah naik duluan. Gitu ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Terusan katanya sih dia juga nggak lama, langsung turun aja, nggak mau lah, masih sepi anuannya, takut ada langsung turun lagi. Kalau lihat nggak nggak lihat. Tapi ngelihat lah korban lah ya. Iya. Korban Ya, ya. kurang tahu gitu sihnya ya. Pak Su, korban itu ada di posisi mana Pak Su? Sebelah sini agak pinggir Arahnya ke kira-kira arahnya dari sumber. dari kota. Oh, dari kota? Mau ke sumber. Nah, jadi posisinya gini nih, misal. Gimana Pak Su? Mana? Nanti ambil. Gimana Pak Su? Kita coba lihat apa yang dilihat oleh Pak Su ya teman-teman ya. Ini akan digambarkan oleh Pak Su sendiri. Biar seperti apa teman-teman? Kalau lebih misalkan pengen apa, Pak? langsung ke tempat ini TKP yang ini garis ya, ini garis. Misalkan ini garis. Iya. Nah, ini misalkan garis. Ya, ini jalannya Pak ya. Nah, Berarti terbagi ini dua nih. jalan, misalkan jalan ya. Iya. Nah, ini kalau laki yang di sini ya udah tergeletak, ini udah. Ini berarti ini arahnya ini ke trotoar lah. Ini trotoar. trotoar. Oke, oke. Nah, terus ini perempuannya di sini. Oh, gitu. Satu kakinya lurus ya, yang perempuan, satu agak nekuk. Nah, satu dia agak nekuk. dia bilang sakit gitu aja. Oh, gitu. Nah, Berarti yang ini udah persis tergeletak. di Pas ini. Iya, tengah-tengah ya Pak ya? enggak tengah. Kan ini trotoar. Ya, ini tengah. Nah, ini Iya, kan oke, ini ada trotoar. kayak ini kata orang Jawa sih kalen lah. Iya. Anu sedikit gitu. Ini kan kalian agak ini sih cowok. Nah, situ. Iya, nah di sini. Nah, ini kan apa sih pot bunga, ya kan pot bunga. Nah, di sini si perempuan Kota ke sumber. Nah, kepalanya ada di sebelah barat. Kepalanya laki gitu. juga ada sebelah barat. Jadi posisinya gitu tuh. Nah, enggak jauh lah, Mak. Enggak jauh ya Pak ya? Tapi terkelungkup Pak ya? Enggak terlungkup, celentang. Posisi pada saat Bapak lihat itu terlentang. Celentang semua. Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Pada saat itu sudah ada orang berarti ya? Iya, orang belum begitu banyak. Tapi ada polisi di situ Pak? Ada polisi. Berapa perannya enggak jelas sih. Cuman kurang lebih 3 menit 5 menit kita langsung turun. Oh, langsung turun lagi. Oke, begitu. Lihatnya gitu. Teman-teman Coco Cerbon Official, begitulah tentunya apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh Pak Su. Seperti itu tentunya. Saya Coco Cerbon Official. Nanti kita selusur lagi fakta demi fakta. Nanti kita akan cari lagi fakta yang sebenarnya di warga sekitar sini pada saat 2016. Saya Coco Cerbon Official pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat Anda.